Menapaki usia ke-277 tahun, PT Pos Indonesia Persero menjadi perusahaan BUMN tertua di Indonesia yang terus menjaga kiprah dan performanya seiring berjalan waktu. Pos Indonesia dengan nadi bisnisnya yaitu logistik, kurir, dan jasa keuangan terus melakukan inovasi dan transformasi pada tiap lini bisnisnya. Bisnis jasa keuangan adalah salah satu divisi yang menjadi pilar Pos Indonesia. Salah satu transformasi yang dilakukan Pos Indonesia adalah perubahan transaksi fisik menjadi serba digital. Tentu divisi jasa keuangan PT Pos Indonesia tetap mengusung layanan cepat, aman, mudah, dan murah. Bagaimana sepak terjang divisi bisnis jasa keuangan dalam bingkai kinerja medio tahun 2023 ini bersama Bapak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Iya, kita akan membahas mengenai apa saja yang sudah dilakukan selama ini ya Pak ya. Pak, bisa dilihat dalam medio 2023 ini Pak, bisnis jasa keuangan PT Pos Indonesia. Seperti apa sih Pak yang menjadi andalan di produk jasa keuangan Indonesia Pak? Baik, jadi kalau saya boleh cerita bahwa untuk Direktorat Bisnis Jasa Keuangan kita punya secara umum ya 4 portofolio produk. Pertama kita menyebutnya fronting ya Pak, fronting, kemudian yang kedua konsinyasi dan filateli, kemudian payment, kemudian remitansi. Nah itu. Jadi secara garis besar. Kemudian kita juga punya produk yang namanya penyaluran dana, ya Pak. Jadi cuma penyaluran dana ini karena memang sifatnya mendeliver uang, ya. Jadi teman-teman suka menyamakan juga dengan remitansi ya. Pak, dari awal tahun 2023 Pos Indonesia ini kan terus berkolaborasi, terus juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, seperti apa sih Pak perjalanan selama medio 2023 ini dengan adanya kolaborasi, dengan adanya juga yang tadi Bapak sebutkan bahwa kinerja Pos Indonesia seperti apa? Ya, jadi karena memang secara umum bahwa PT Pos Indonesia memang dikenal masyarakat tadi di bisnis payment ya, kemudian dari remitansi. Nah, dalam merunning bisnis ini tentunya kita era sekarang seperti yang tadi sudah disinggung, era digital, kita memang perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Karena itu kita memang sudah dalam tahun ini kita sudah bekerja sama dengan berbagai pihak ya Pak, terkait dengan misalnya kalau transaksi payment itu kita memfasilitasi masyarakat untuk bisa bayar apapun di PT Pos Indonesia ya. Saat ini kita kan bekerja sama dengan bank ya, untuk salah satu bank Himbara, di mana memang ini kerjasama ini jauh sebelum peraturan BI ada gitu ya. Jadi agak menarik khususnya ini. Nah, secara sederhana menurut saya pada saat misalnya Bank BPDA bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, itu artinya dia sudah punya titik layanan sebanyak kantor pos yang ada. Nah ini mungkin keistimewaan dari bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Jadi walau sekarang eranya digital, kita mengenal berbagai bank digital, beberapa bank mendekatin kita untuk bekerja sama. Karena untuk mengakses daerah-daerah yang belum dijangkau. Terutama tadi kaitan dengan misalnya cash in, cash out gitu. Karena orang memang perlu masih fisik. Jadi makanya kelebihan pos itu adalah kita menyebutnya digital ya. Fisik dan digital. Fisik dan digital. Jadi walau orang era yang sekarang digital, tapi orang masih perlu kehadiran fisik. Nah, kemudian yang berikutnya dengan remitansi. Nah, ini remitansi ini menarik sebenarnya. Kita sekarang sedang menyiapkan ya di Pospay kita itu bagaimana pekerja migran kita di luar negeri sana bisa mendapatkan layanan yang mudah dan murah. Jadi bahasa sederhana kalau boleh saya terjemahkan, kita memberikan layanan di mancanegara dengan tarif domestik. Oh, oke. Berarti kan transaksi di luar negeri tapi biaya domestik. Oke. Pak, di tahun 2023 ini kan juga Pos Indonesia mendapatkan amanah di lini bisnis untuk fund distribusi yang tadi Bapak sebutkan untuk penyaluran bantuan.
Dan penyaluran bantuan ini juga diapresiasi langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan datang langsung ke kantor-kantor Pos Indonesia. Nah, untuk menjaga bahwa Pos Indonesia memang concern dalam mendukung program pemerintah dengan layanannya, dengan sistem yang dimiliki Pos Indonesia. Seperti apa Pak Pos Indonesia menjaga salah satu lini bisnis di fund distribution ini Pak? Ya, kan memang DNA-nya Pos itu mendeliver Mbak ya. Ya. Kalau dulu kalau remitansi mendeliver barang, mendeliver uang dan sebagainya. Jadi memang kita punya kompetensi di situ. Karena itu sebenarnya kalau kita cerita penyaluran bantuan sejak udah jauh-jauh hari kita ada di sana. Hanya saja mungkin tantangannya berbeda. Saat ini era digitalisasi ini mau tidak mau kita juga harus masuk ke sana. Nah, dengan adanya ini kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Jadi pada saat masyarakat penerima bansos punya smartphone, kita bisa dengan postpay kita, dengan kris misalnya. Tidak hanya selama ini orang tahunya pos hanya menyalurkan fisik uangnya. Fisik uangnya. Bahwa sebenarnya di belakang fisik uang tadi, PT Pos Indonesia meng-create-kan rekening giro kepada penerima. Jadi pada saat kita menerima data penerima bansos, kita create-kan rekening Mbak di sana. Baru pada saat proses pembayaran kita keluarkan dari rekening kami serahkan nih ke orangnya. Itu yang mungkin nilai lebih dari PT Pos Indonesia. Selain mungkin tadi yang sudah kami siapkan selama ini adalah bahwa karena ini merupakan amanah negara, kami harus pertanggungjawabkan ini dari sisi akuntabilitas, kita siapkan dashboard dan sebagainya, sehingga pemberi kerja dengan mudahnya bisa mengakses, melihat sejauh mana progresnya, bagaimana pertanggungjawaban dan sebagainya. Dan itu bisa langsung dilihat oleh pemberi kerja. Betul. Ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Haris. Semoga apa yang menjadi harapan dengan bisnis jasa keuangan di PT Pos Indonesia dengan berbagai inovasi dan transformasi ini bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Haris, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia. Sampai jumpa.